Pemirsa, pencurian dompet berisi handphone dan peralatan elektronik di Kabupaten Mojokerto terekam kamera CCTV. Pemilik dompet yang tertidur pulas tidak mengetahui saat dompet dibawa pelaku yang mengendarai sepeda motor. Pencurian dompet yang berisi handphone dan peralatan elektronik ini terjadi di warung angkringan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang mengendarai sepeda motor mengawasi situasi sekitar. Merasa tak ada yang melihat, pelaku langsung mengambil dompet yang terletak di meja angkringan. Sebelum kejadian, korban memperbagi handphone hingga larut malam. Dia ketidur ya, capek ya, ibaratnya capek. Habis itu ketinggalan, lupa memasukkan barang itu. Nah, setelah itu dia tiduran sampai jam setengah 8 pagi. Nah, diambillah barang itu. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Polsek Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin, iNews melaporkan. Berpura-pura sebagai pembeli, dua orang emak-emak nekat mencuri sejumlah alat kosmetik di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku panik saat penjaga toko mengetahui perbuatan kedua pelaku dari CCTV. Aksi dua emak-emak mendatangi sebuah toko kosmetik di Pasar Suprapto, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara ini terekam CCTV. Keduanya berpura-pura memilih kosmetik lalu memasukkannya ke dalam kantung saat penjaga toko lengah. Pelaku semakin leluasa saat penjaga toko mencoba melihat rekaman CCTV yang curiga akan gerak-gerik keduanya. Kecurigaan pemilik toko berawal dari sejumlah lipstik yang penuh dalam keranjang tiba-tiba berkurang. Setelah aksinya terbongkar, keduanya panik dan mengembalikan sebagian barang yang diambil dan membayarnya. Bajunya kan nggak ada yang kosong, itu udah penuh semua. Jadi asal kurang satu, kita tanya sama pembeli, ini kok kurang satu. Nah, di situ ketahuannya karena itu penuh semua itu. Bapak lihat dari CCTV? Asal ada yang kosong berarti ada yang mencuri. Kalau dia nggak ngaku, langsung aku nengok CCTV. Apa aja barang ini? Baru-baru ini dia hijau 2, bedak Wardah 1. Bedak Wardah 1 ya? Iya. Nah, kira-kira berapa orang pelakunya ini, Pak? Kalau aku lihat di situ 2 orang, kerjasama orang tuh. Pemilik toko memviralkan aksi kedua pelaku di media sosial karena masih ada barang yang diduga diambil keduanya dan belum dikembalikan, serta sebagai efek jera terhadap kedua pelaku. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah korban satu keluarga yang tewas di Kabupaten Garut, Jawa Barat masih dipasang garis polisi. Kematian satu keluarga menjadi pusat perbincangan warga. Garis polisi masih terpasang di rumah satu keluarga tewas di Komplek Perumahan Jati Putra Asri yang berada di Desa Cibunar, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Polisi tak ingin tetangga atau kerabat memasuki rumah selama penyelidikan. Satu keluarga tewas adalah Lentina Dora Hutasoid yang merupakan istri, serta anaknya umur 5 tahun dan satu lagi masih 11 bulan. Ketiganya ditemukan tewas di kamar oleh suaminya yang baru pulang kerja dari Bandung. Posisi ini ada mulut berbusa. Oh, mulut berbusa. Hidungnya disempeli ini apa? Kapas hidungnya. Ya mungkin nggak tahu lah suaminya apa ininya. Dua-duanya. Oh, dua-duanya keluar busa. Warga menduga ibu meracuni anaknya kemudian bunuh diri. Demi penyelidikan, polisi terus melakukan pemeriksaan kepada suami korban. Dari Garut, Jawa Barat, I. Solihin, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap sudah bergabung bersama kami Kompol Alit Kadarusman, Kapolsek Tarogong Kidul. Selamat siang Pak Alit. Selamat siang Pak Wisam. Baik Pak Alit, apakah sudah diketahui pasti penyebab tewasnya 3 korban ini Pak? Baik, kami laporkan. Jadi untuk penyebab daripada
tewasnya ketiga jenazah ini, di mana bahwa kedua anaknya, jadi sebelum ibunya menggantungkan diri, kedua anaknya ini diberikan minuman berupa jus buah yang dicampur dengan sunlight ataupun sabun pencuci piring. Dan setelah kedua anak pelaku meninggal, kemudian selanjutnya ibunya melakukan bunuh diri dengan cara menggantung diri dengan menggunakan seutas tali berupa kain gendong anak yang diikatkan ke leher dan selanjutnya digantungkan ke kusen pintu kamar. Demikian. Untuk suaminya sendiri, Pak, apakah sempat melakukan pemeriksaan atau apa yang menjadi latar belakang? Adapun latar belakang terjadinya pembunuhan ini, bahwa ada kecemburuan dan sakit hati terhadap suaminya yang berinisial WM, dikarenakan pelaku memiliki idaman lain. Demikian. Baik. Saat ini berarti apakah suami sudah diperiksa, Pak, dan seperti apa keterangan dari suami setelah mengetahui istri dan anaknya ini bunuh diri, Pak? Betul, jadi hasil pemeriksaan dari suami maupun saksi-saksi bahwa di sini tidak ada tindakan kekerasan dari suami dan juga terhadap anak juga tidak ada kekerasan, dan memang berdasarkan hasil fakta di lapangan dan hasil otopsi menunjukkan bahwa pelaku betul-betul ini dibunuh oleh berinisial L, di mana seorang ibunya, karena dia punya sakit hati dengan suaminya, dan setelah meninggal kedua anaknya ini, lalu ibunya menggantungkan diri, di mana terdapat pesan yang terakhir, terhadap pesan terakhir kepada suaminya bahwa sebelum si ibunya meninggal ini dengan bahasa Batak, ya, namun kami artikan dengan bahasa Indonesia, bahwa berbahagialah kamu sama si dia, Bang. Apa yang diminta dia kamu kasih. Semoga kamu berjodoh, susah maupun senang, kamu sama dia. Lupakan kami bertiga, aku sama anak dan anak. Peluk dia. Lebih penting kamu si dia daripada aku dan anak-anakmu. Terima kasih. Demikian pesan-pesan terakhir yang disampaikan oleh si korban terhadap suaminya. Ada keterangan lain yang diberikan oleh pihak suami, Pak, atau sempat melakukan pemeriksaan mungkin dengan para saksi yang lain? Apakah sempat terjadi pertengkaran atau mungkin kekerasan dan lain sebagainya, Pak? Memang di dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan para saksi yang kami periksa bahwa kedua belah pihak ini, baik suami maupun ibunya ini, sering terjadi percekcokan, ya, sering percekcokan di rumahnya, namun tidak sampai berujung hal-hal yang membuat atau merenggut nyawa daripada ketiga orang tersebut. Baik, terima kasih Pak Alit atas informasinya, dan kita harapkan semoga kejadian ini tidak terulang kembali dimanapun. Terima kasih Pak, sehat selalu. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar menjadi tersangka penembakan anggota Dinas Perhubungan Kota Makassar. Penembakan diduga bermotif cinta segitiga. Kasatpol PP Kota Makassar Muhammad Iqbal Asnan ditangkap di rumahnya. Iqbal diduga sebagai dalang penembakan yang menewaskan pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar, Najamuddin Sewang. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Iqbal Asnan langsung dicopot dari jabatannya sebagai Kasatpol PP Makassar. Selain Iqbal, polisi juga menangkap 3 orang lainnya yang berperan sebagai eksekutor penembakan. Sebelum beraksi, pelaku pernah mengancam akan menghabisi korban pada 2019 lalu. CI ancam korban begitu. CIA ini, MIA ya. MIA. Dia diancam, bentuk ancamannya diancam dibunuh atau hanya sekedar ancamannya langsungnya ke saya. Dianya langsung bicara langsung ke saya. By phone. Ancamannya itu? Kalau bukan ada yang mau saya habisi. Najamuddin Sewang ditembak di pertigaan Jalan Danai Tanjung Bunga Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada hari Minggu 3 April 2022 lalu. Dugaan sementara penembakan bermotif cinta segitiga. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur Anyus melaporkan.
Berikut ini pemirsa cuplikan keterangan Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Budi Haryanto. Saksi yang sudah kita periksa sebanyak 20 orang dan 4 orang kita tetapkan sebagai tersangka. Untuk motif daripada pelaku ini adalah cinta segitiga, ya, motif pribadi. Jadi saya ulangi, tidak ada teror di Kota Makassar ini, tapi ini adalah motif atau masalah pribadi sehingga terjadi penembakan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 April 2022. Untuk kepastiannya, karena ini barang bukti dan tersangka masih dalam perjalanan, belum bisa kita rilis. Namun kami memberikan keterangan kepada rekan-rekan semua bahwa perkara atau kasus penembakan yang terjadi pada tanggal 3 April itu sudah berhasil kita ungkap dan kita tangkap pelakunya. Pemirsa, untuk informasi terkini kita bergabung dengan rekan Dery Sunggu di Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat siang Dery, ini 4 pelaku sudah ditangkap. Apa saja peran masing-masing pelaku? Nah, selamat siang, Wilson. Sampai sejauh ini ada 4 yang diamankan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Masing-masing peran dari keempat pelaku ini, yang pertama Muhammad Iqbal sendiri yang diduga menjadi otak atau dalang dari penembakan tersebut, dan 1 orang menjadi eksekutor, 2 orangnya sketsa. Mereka diamankan karena sama-sama membantu otak utama untuk melakukan penembakan yang menelan korban atas nama Najamuddin yang juga seorang pegawai di Sub Kota Makassar. Baik Dery, lalu apakah keempat pelaku ini memang semuanya mengenal korban? Sampai sejauh ini menurut keterangan polisi mereka memang saling mengenal. Hanya saja mungkin tidak terlalu akrab begitu. Diketahui dari keterangan polisi juga, pelaku ini sendiri melakukan hal penembakan itu karena ada motif cemburu atau asmara begitu, di mana otak utama cemburu kepada korban lantaran lebih dekat dengan seorang perempuan yang diduga memiliki jabatan strategis di Dinas Perhubungan Kota Makassar sendiri. Nah, untuk info lebih lanjut, pihak kepolisian sebentar akan melakukan rilis di Polrestabes Makassar bersama dengan Polda Sulawesi Selatan. Nah, bisa kita lihat bersama. Beberapa teman media juga masih menunggu terkait informasi dan update terkini terkait kasus penembakan tersebut. Rencananya polisi akan melakukan rilis pada pukul 1 waktu Wita. Oke, baik, tentunya kami akan menunggu lebih lanjut seperti apa nanti hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian. Terima kasih Dery untuk informasinya, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya pemirsa, dugaan motif pembunuhan terhadap mahasiswa kedokteran di Malang, Jawa Timur masih didalami polisi. Meski pelaku pembunuhan telah ditangkap, polisi masih terus melakukan pendalaman. Pembunuhan seorang mahasiswa kedokteran di Malang, Jawa Timur perlahan mulai terungkap. Pelaku pembunuhan telah ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Jatim. Penangkapan dilakukan berkat adanya petunjuk mobil korban yang ditemukan di Malang, Jawa Timur. Oleh polisi, tersangka pembunuhan diperiksa untuk mengetahui motif pembunuhan yang dilakukan. Hingga kini identitas pelaku masih misterius meski sempat beredar kabar pelakunya diduga adalah ayah tiri kekasih korban. Berdasarkan hasil otopsi, ditemukan sejumlah luka di bagian dada dan kepala korban. Diduga korban terlebih dahulu dianiaya sebelum jasadnya ditemukan di semak-semak di Dusun Keranjan, Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Polres Cianjur, Jawa Barat akhirnya menetapkan seorang tersangka dalam kasus tewasnya AM. Ini siswa SMK yang dikabarkan overdosis miras dan juga obat-obatan.
Hasil pemeriksaan 3 orang saksi, 1 diantaranya IL, remaja 17 tahun, yang merupakan kekasih korban ditetapkan sebagai tersangka. Karena pelaku masih tergolong anak-anak, pelaku kini sudah dititipkan di salah satu yayasan untuk mendapatkan pendampingan hukum. Bahwa pelaku atau tersangka dalam ini teman pria korban mengakui ada persetubuhan, tetapi apakah ada pemaksaan unsur pemerkosaan di sana, kita masih harus memastikan kembali dengan hasil otopsi apakah luka lebam itu adalah akibat dari pemaksaan dari pelaku atau tersangka ini. Jadi kita belum bisa memastikan dulu apakah betul ada pemerkosaan. Tapi yang jelas mengakui bahwa ada persetubuhan di sana dengan dibuktikan ada cairan sperma juga di sekitar alat kelamin dari korban. Polda Nusa Tenggara Barat hentikan penyidikan kasus korban begal jadi tersangka pria asal Lombok Tengah. Amak Sinta dinyatakan bebas dari sangkaan karena tindakannya menghilangkan nyawa 2 pembegalnya merupakan perbuatan pembelaan terpaksa, bukan perbuatan melawan hukum. Kasus Amak Sinta, korban begal yang dijadikan tersangka karena melawan dan membunuh 2 orang yang membegalnya, terus bergulir. Kini, kepolisian NTB menghentikan penyidikan kasus yang menimpa Amak Sinta. Penghentian penyidikan kasus ini setelah Polda NTB lakukan gelar khusus perkara yang dihadiri penyidik, pengawas internal dari Polda, dan ahli pakar hukum pidana. Kapolda NTB Irjen Pol Joko Purwanto mengatakan, tindakan Amak Sinta merupakan perbuatan pembelaan terpaksa, sehingga tidak ditemukan perbuatan melawan hukum sesuai KUHP dan peraturan Kapolri. Yang dilakukan oleh saudara M alias AS adalah perbuatan pembelaan terpaksa. Gitu. Sehingga pada saat ini tidak diketemukannya unsur perbuatan melawan hukum, baik secara formil dan material. Penghentian penyidikan kasus ini disambut rasa syukur oleh Amak Sinta yang datang bersama kuasa hukumnya. Saya syukur, alhamdulillah saya bebas. Perasaannya gimana, Pak? Perasaan saya senang. Tadi waktu Bapak. Sebelumnya, kasus Amak Sinta tidak lagi ditangani Polres Lombok Tengah, lantaran diambil alih Polda NTB. Penahanan Amak Sinta sebelumnya juga telah ditangguhkan. Dari Mataram NTB, Hari Kasidi, Anyus melaporkan. Untuk mendapatkan BLT minyak goreng, ibu-ibu di Bekasi, Jawa Barat rela berdesak-desakan. Ini siang akan kembali usai jeda dengan informasi selengkapnya. Tetap bersama kami.